Sedangkan peraturannya berikutnya agar semuanya bisa fokus, sopan, dan rileks. Link Zoom ini akan direkam oleh tim IT kita, Bapak Ananda Rahmat Dhamma Putra, Eskom, eh, dan sebelumnya kita akan doa dulu ya dari Pak Subuh ya. Silahkan Pak Subuh untuk eh, membuka dengan doa agar pertemuan kita ini berkah, lancar, sukses, dan berkah untuk Ananda kita semua. Silakan Pak Subuh. Ya. Baik, terima kasih Bu Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, orang tua, murid, dan Mantor Palangkaraya, kita berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa fidati wa amdadi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang Maha Pembuka segala pintu kebaikan. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan informasi, sosialisasi pembelajaran digital dan pelaksanaan tryout TKA bersama Alif Education pada siang hari ini. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang akan mereka pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afainil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Minna. Minal, minal, minal. Terima kasih Pak Subuh. Baiklah, kita eh, ada pantun sedikit ya. Burung Garuda, lambang negara. Merdeka belajar jadi budaya. Guru, orang tua, murid Mankoraya bersama. Sukseskan TKA bersama Alif demi nama bangsa. Merdeka. Merdeka. Ya. Bapak Ibu semua dan Ananda semua, baiklah kita serahkan kepada Bapak pembawa acara yaitu Bapak Haji Khalid Fitri MPD. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Helmi Supriyanti, Koordinator BK Mankota Palangkaraya. Baik, mohon izin Pak Katim, Dr. Ahmad Maki, dan Pak Kepala Mankota, Pak Murjani, mohon izin kegiatan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Di kesempatan siang hari ini, izinkan saya menyapa yang pertama yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Maki, Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan pada bidang pendidikan madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat siang Pak Dokter. Siap. Siap. Ya, sahabat saya ini Pak Dr. Ahmad Maki. Siap. Alhamdulillah Pak Dokter telah berhadir. Kemudian juga izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Kepala Man Kota Palangkaraya, Bapak Dr. Murjani MPD. Izin Pak, saya juga standby dari rumah ini Siap. terkait kegiatan ini. Kemudian juga yang terhormat, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum dan Akademik, Bapak Miftah Sapinge MPD, sudah berhadir juga di layar Zoom kita. Siap. Bagaimana Ustadz? Sudah standby, sudah siap? Siap, merdeka. Ya, terima kasih Ustadz. Dan juga yang kami hormati Coach Dian, lengkapnya Dian Raplan. Mohon maaf, izin Pak Coach. Dian benar ya Pak? Betul. Dian Raplan Siap. dari Alip. Nah, ini beliau merupakan koordinator wilayah untuk Provinsi Kalteng ya Pak ya? Koordinator Betul, Pak. Alip. Ya, mohon izin Pak Siap. Dian Raplan. Terima kasih sudah bergabung di layar Zoom. Senang Iya, dapat sama-sama. bertemu keluarga besar Man Kota Palangkaraya dengan Coach Dian dan tentunya dalam rangka memajukan pendidikan di Kalimantan Tengah. Mari kita bangun Alhamdulillah. kesuksesan dan Insya Allah. kemajuan bersama Coach. Insya Allah Kalteng lebih Amin, maju dan amin, lebih amin. sukses di masa depan. Baik, mohon izin Pak Katim dan Pak Kepala serta Bapak pemateri. Sebagaimana yang terjadwal dalam kegiatan kita, acara pada siang hari ini juga dihadiri oleh para orang tua, para murid, dan juga para guru. Beberapa mungkin juga dihadiri oleh perwakilan karena terkait kegiatan hari ini juga bertepatan dengan momentum 17 Agustus 2026 dan kita sama-sama pada hari ini merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya dengan semangat kemerdekaan ini akan membawa kita untuk tentu sama-sama dalam mencapai kemerdekaan yang kita inginkan. Tentunya merdeka dalam makna dalam segala hal. Baik, Bapak dan Ibu serta para murid sekalian, untuk kegiatan ini mari terlebih dahulu kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan dan kita simak sambutan dari Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan pada Kantor Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Maki. Kepada beliau disilahkan. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ujungnya jadi belok. Agak kurang stabil nih. Terputus-putus ya. Iya, mungkin jaringan Pak. Mungkin mati lampu di Ya. daerah situ jadi agak Baik. kandung. Ya, Assalamualaikum silakan Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, Ya, silakan Siap. dilanjut Pak Dokter. dengan kah? Assalamualaikum. Oke, Pak. Oh, Apa bisa didengar suara ya? oke. Agak putus-putus Pak Dokter. Agak kurang Oke. stabil kayaknya jaringannya. Halo. Ya. Agak kurang stabil Pak. Agak jalannya agak kurang mulus. Agak bergelombang kayaknya kali ini sinyalnya. Ya,
Bisa didengar suaranya? Ya, sudah agak jelas ini. Halo. Silakan mungkin lanjut. Tapi Halo. Endat. Halo. Nah, nggak ada suaranya nih. atau agak berpindah posisinya, Pak. Apa keluar dulu? Bisa mungkin dicoba untuk lookout dulu. Aduh. Mohon izin kita masih menunggu Bapak Dr. Ahmad Maki untuk bergabung kembali. Kebetulan jaringan beliau mungkin agak terputus, sehingga mungkin koneksinya tidak stabil. Jadi kita masih menunggu beliau untuk bisa bergabung kembali sebelum nanti kita melanjutkan acara kita pada siang hari ini. Kita masih menunggu sambungan dengan Dr. Haji Ahmad Maki, Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan pada bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak dan Ibu sekalian juga mohon izin mengingatkan bahwa kegiatan ini pada dasarnya adalah fokus utama terkait juga dengan kegiatan TKA. TKA ini adalah singkatan dari tes kompetensi akademik yang nantinya akan diikuti oleh murid pada kelas 12 tahun ajaran 2026-2027. Mungkin di masa lalu bagi Bapak Ibu orang tua pernah mengalami yang namanya ujian nasional. Ya Pak Miftah, Zin, kita pernah mengalami namanya ON, ujian nasional. Nah, mungkin bagi kita yang masa lalu dan yang masa sekarang ini ada kesamaan antara ujian nasional ini dengan yang namanya TKA ini. Nanti mungkin lebih detail Ya, Pak Wakamat izin Akademik. sudah Ya, bisa bergabung. Didengar suara saya? Alhamdulillah sudah bergabung kembali Pak Dr. Haji Ahmad Baki, Ketua Tim Maaf. Kurikulum dan Kesiswaan pada Ya, Kanwil Kemenak Provinsi pada bidang pendidikan madrasah, Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Tengah. Silakan ya. dilanjutkan Pak Dr. Haji Ahmad Baki, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Coach Dian dari Alep Education, yang sama-sama kita banggakan Kepala Man Kota Palangkaraya Pak Dr. Murjani PD, dan para waka yang ada di Man Kota Palangkaraya, dan yang sama-sama kita dan banggakan murid-murid Man Kota Palangkaraya yang pada hari ini, dan orang tua murid Man Kota Palangkaraya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mana pada kesempatan momen yang berbahagia ini, tepatnya di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, semangat dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada di NKRI itu sangat membara di Man Kota Palangkaraya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat kesehatan, keafiatan, dan panjang umur rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salam dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan Coach Dian yang telah membersamai kita selama ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa membersih pada ini pun. Demikian juga Bapak Kepala Bidang mohonkan maaf sehingga mewakilkan pada saya untuk meninggi kegiatan di siang menjelang sore hari ini. Pesan dari Pak Kanwil, terima kasih kepada Alif Education yang senantiasa membersamai Kalimantan Tengah untuk pembelajaran berbasis digital untuk peningkatan murid ada di madrasah yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih dan penghargaan setinggi Man Kota Palangkaraya yang Menteri provinsi kaitan yang lebih-lebih di Man Kota Palangkaraya. Pada hari ini saya Will bahwasanya protokol agama itu adalah pendidikan yang unggul dan dunia, itu rasanya strategi berbasis adanya pembelajaran digital ini itu mewarnai pembelajaran yang seperti ini yang saya terapkan berhasil. Pendidikan digital banyak akan kita sehingga membuat murid kita lulus semakin kaya dan pula melalui ini bersama education itu kita sebut dengan dan dalam kesempatan ini juga Pak Kantor Wilayah semua warga umumnya dan khususnya hari ini Kota Palangkaraya sudah menyambut baik harapan kita. Mohon program-program ALEP yang berjalan seperti pembelajaran matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu bisa diikutkan oleh guru-guru yang ada di Kota Palangkaraya. Dan tidak lupa juga ini kan ada murid-murid, mohon murid-murid juga ikut mendaftarkan diri dalam pembelajaran berbasis digital dengan 3 mapel itu dengan melaporkan ke gurunya untuk bisa ikut. Dan pada saat nanti kami berharap dari Alef Education itu menyuguhkan apa program-program yang ada di Alef Education itu, sehingga harapannya pada pertemuan hari ini itu sudah menyingkap tentang program-program yang ada di Alef Education itu. Dan sekali lagi dari Bapak Kepala Kantor Wilayah mengapresiasi atas kegiatan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini itu menjawab semua informasi-informasi yang perlu diketahui oleh dari guru-guru di Kota Palangkaraya maupun murid-murid yang ada di Kota Palangkaraya. Yang kami pahami bahwasanya program ada 2 pembelajaran yang dilaksanakan 2 semester
Dan Alep juga sudah beri bonus yaitu dengan memberikan tryout persiapan anak-anak nanti di di nih beberapa bulan lagi akan mengikuti ANTKA yang diselenggarakan secara nasional. Nah, sebelum itu Alep sudah memberi bonus dengan menyelenggarakan latihan atau yang mengikuti, dan mudah-mudahan yang mengikuti pun dari guru maupun murid-murid itu aktif. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi Coach Dian, terima kasih untuk pelatihannya untuk madrasah yang ada di Kalimantan Tengah, dan mohon juga dibantu nanti ada hal-hal yang masih mohon difasilitasi bisa menyelesaikan pembelajaran lancar. Mungkin itu yang kami sampaikan tidak untuk semuanya. Mungkin jaringan juga agak memang terputus-putus, tapi insya Allah kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan pada bidang pendidikan madrasah. Ya. Terima kasih Pak Dokter atas sambutannya, dan terus nanti mungkin kita bisa koordinasi untuk tindak lanjut selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu serta para murid sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan dan kita simak pembicara utama keynote speaker kita pada siang hari ini, yang beliau juga adalah sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Man Kota Palangkaraya plus keterampilan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Murjani MPD, kepada beliau layar disilahkan. Terima kasih. Jelas sudah dengar suaranya? Sudah jelas Pak, silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kegiatan kita Zoom pada siang ini bisa terlaksana, dan tak lupa selawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut hingga yaumil akhir. Yang terhormat Kasih Kursis Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Haji Ahmad Maki, MPD. Yang saya hormati dari Alif Education, Pak Dian Raplan, MPD. Yang saya hormati para Wakamat Man Kota Palangkaraya yang hadir pada hari ini, Pak Miftah Sapingi, MPD, Halid Fitri, MPD. Kemudian dari tim BK yang penggagas untuk kegiatan ini, ada Ibu Helmi, ada Pak Subuh, dan yang lainnya. Kemudian kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Dewan Guru, dan terima kasih juga yang saya hormati kepada orang tua yang ikut tergabung dalam kegiatan ini. Kemungkinan juga ada siswa-siswi yang bergabung di dalam Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keapiatan, dan rezeki yang berlimpah.
dalam kegiatan Zoom meeting ini eh, kami berterima kasih sekali kepada Alif Education karena eh, melalui kegiatan ini, insya Allah di Kota Palangkaraya kita selenggarakan dan kita ikuti tryout digital dengan menggunakan eh, Alif Education. Ya, dalam Alif Education menyajikan ada eh, kegiatan TKA, tes kemampuan akademik, yang mana di sini kita akan menyiapkan kepada anak-anak dan anak-anak kelas 12 Man Kota Palangkaraya untuk melatih diri eh, dalam menghadapi TKA yang sesungguhnya. Karena tujuan TKA sebenarnya mengukur sejauh mana kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan hanya hafalan, kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian menjadi cermin bagi guru dan tenaga pendidik di Man Kota Palangkaraya sejauh mana dia dalam menyampaikan materinya, kemudian dapat mengambil langkah untuk memperbaikinya. Anak-anakku sekalian yang terlibat di sini, jangan takut menghadapi TKA. TKA bukanlah suatu momok yang eh, apa namanya eh, yang begitu sulit. Kemudian belajar dari sekarang, kemudian eh, banyak latihan-latihan dalam menghadapi TKA. Kemudian eh, jujur dalam menghadapi eh, apa namanya soal soal-soal dalam mengerjakan soal. Kemudian prestasi terbaik adalah prestasi yang jujur dan mengangkat nama baik Man Kota Palangkaraya eh, ada di tangan kalian. Selain dalam tryout, eh, Alif Education juga kalau saya amati itu menyediakan program pembelajaran dari kelas-kelas di bawahnya. Jadi tidak aja eh, apa namanya, tidak hanya menghadapi TKA, tapi menghadapi pelajaran yang berbasis digital. Kalau biasanya kita belajar hanya melalui papan tulis, kemudian whiteboard eh, di depan guru. Kemudian kalau lewat Alif Education, kita bisa belajar dengan menggunakan digital karena memang program pemerintah sekarang eh, mengarah untuk pembelajaran melalui digitalisasi dan pembelajarannya akan lebih menarik dan lebih eh, bervariasi sehingga anak-anakku sekalian kepada orang tua untuk mengarahkan, untuk mengikuti, untuk eh, untuk membarengi pembelajaran mereka melalui digital dengan pembelajaran dengan berbagai sumber. Bapak Ibu sekalian yang eh, hadir dalam Zoom meeting ini, saya berharap kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di lingkungan kita. Dan insya Allah ke depannya kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Saya kira itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih kepada Alif Education yang menyediakan fasilitas dan mudah-mudahan kami dapat bergabung dengan lebih baik dan lebih baik lagi untuk menjalankan kinerja kami dalam kesehariannya. Terima kasih. Salah hilap, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Morgani MPD, Kepala Man Kota Palangkaraya, yang telah menyampaikan kata pengantar, menyampaikan sambutannya juga dalam kegiatan kita di siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, para murid, para Bapak Ibu guru, dan para peserta yang hadir di peserta kegiatan yang ada di layar Zoom semua. Selanjutnya kita beranjak ke narasumber kita yang pertama, Bapak Miftah Sapinge MPD yang akan menyampaikan materi tentang kegiatan TKA di Man Kota Palangkaraya. Kepada beliau, layar disilakan. Silakan Pak Miftah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Man Kota Palangkaraya, Bapak Dr. Morgani MPD, yang saya hormati juga Bapak Dr. Haji Ahmad Makki selaku Katim Kurikulum dan Kesiswaan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Kodian Raflan dari Allied Education yang saya hormati, rekan saya Haji Khalid Fitri MPD selaku Wakil Humas dan Ibu Helmi Supriyanti serta teman-teman guru BK Man Kota Palangkaraya yang saya cintai dan saya hormati, serta seluruh peserta yang terdiri dari orang tua, para wali murid dan siswa peserta Zoom meeting sosialisasi tentang TKA dan persiapan tryout TKA untuk peserta didik atau murid kelas 12 Man Kota Palangkaraya. Pertama tentu kita bersyukur masih diberikan Allah kesehatan, keselamatan, bisa melaksanakan agenda yang sudah direncanakan oleh madrasah, dalam hal ini diprakarsai atau diinisiasi oleh Ibu Helmi Supriyanti selaku koordinator BK. Sebelum saya lebih lanjut, saya akan memanaskan dengan pantun di momen hari kemerdekaan ini. Jalan-jalan ke kota tua, Cakep. jangan lupa Cakep. kita. Nah, kita. Wahai para siswa harapan semua, giat belajar, wujudkan cita-cita. Merdeka. Merdeka. Mantap, Pak. Mantap, Pak De. Yang bahaya ini. Nah, yang ini saya mengenakan pakaian kenang-kenangan saya waktu berkunjung ke provinsi NTB ya, bukan NTT. NTT ini sedang dirundung duka. Kita doakan mudah-mudahan mereka saudara kita yang ditimpa musibah diberikan kekuatan, segera bangkit kembali. Yang wafat, mudah-mudahan wafatnya mereka menjadi wafat yang baik ya. Mereka mengalami musibah yang luar biasa. Dan pada kita semuanya yang di sini tentu senantiasa berdoa mudah-mudahan bangsa Indonesia dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan, musibah terutama di Kalimantan Tengah yang saat ini bertarung dengan asap kemudian segera berlalu. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya di sini akan menyampaikan tentang tadi di sini oleh Pak Kepala Madrasah bahwa TKA ini adalah tes kemampuan akademik yang pada dasarnya adalah untuk mengukur ya kemampuan atau potensi masing-masing, terutama kelas 12 yang akan menempuh pendidikan tidak lama lagi di Man Kota Palangkaraya dan nanti akan berlanjut
meneruskan studinya di jenjang berikutnya. Nah, tentu secara regulasi memang untuk juknis TKA tahun 2026 memang belum keluar. Kita mengacu pada ketentuan yang sebelumnya, artinya biasanya nggak terlalu jauh berbeda. Jadi seperti disampaikan oleh Kepala Madrasah tadi, memang TKA itu bukan penentu kelulusan, ya, namun hasilnya dapat dipenuhi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam studi kelanjutannya nanti. Dan perlu diketahui juga bahwa secara kelembagaan memang di ketentuan tahun kemarin itu memang tidak wajib. Namun demikian kalau madrasah tidak menyelenggarakan, nanti akan terpotret sebagai madrasah yang bahasa evaluasinya berarti tidak proaktif dengan program pemerintah. Dan itu akan mencerminkan tentang wajah atau potret lembaga kita di pemerintah maupun di kalangan masyarakat selaku pengguna layanan pendidikan dari madrasah. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, lanjut slide berikutnya. Jadi hasil TKA itu menjadi validator atau ya bahwa di jenjang perguruan tinggi itu kan ada yang namanya SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi biasanya. Nah, itu akan dibaca oleh perguruan tinggi yang favorit atau ya bonafide itu bukan hanya nilai rapor saja, tapi juga berdasarkan hasil tes kemampuan akademik siswa. Kemudian yang kedua, kenapa TK itu perlu menjadi pertimbangan pada jalur mandiri pada sejumlah perguruan tinggi negeri sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah dapat menjadi pertimbangan masuk perguruan tinggi swasta PTS ya, karena di Indonesia juga tidak hanya perguruan tinggi negeri, namun ada juga perguruan tinggi swasta yang tentu kapasitasnya itu berbeda-beda. Untuk swasta yang favorit, yang punya nama besar, tentu TK itu menjadi bagian penting untuk menyeleksi mahasiswa untuk dapat belajar di lembaga tersebut. Kemudian TK ini juga akan dibuktikan dengan peserta mendapatkan sertifikat, ya. Sertifikat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti TKA dan ada laporan capaiannya, perolehan nilainya. Dan terakhir, TK ini diselenggarakan secara gratis ya, tanpa biaya, tidak ada biaya yang dibebankan kepada peserta didik. Itu fungsi keuntungan daripada mengikuti TKA. Lanjut, Mas Dama, saya tidak bisa dari sini. Save. Lalu mata pelajaran apa yang diujikan? Tadi ada 3 mapel wajib ya, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Tentu 2 mapel ini bahasa itu selalu identik dengan teks-teks ya, narasi-narasi atau kadang-kadang siswa dituntut untuk banyak membaca soal. Nah, ini istilah nanti akan diperoleh gambar tentang kemampuan literasinya. Ya, kadang-kadang kalau seseorang berhasil menangkap ide pokok sebuah teks, maka dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, ini melalui tryout nanti yang akan difasilitasi oleh Alef Education akan dilatih ya para siswa kita, murid kita, untuk bagaimana cara efektif untuk mengerjakan soal-soal TKA. Walaupun teksnya panjang, mungkin dalam waktu singkat akan bisa memperoleh jawaban yang paling benar atau paling tepat, paling relevan dengan pertanyaan yang diminta. Kadang-kadang tidak
ada kalanya benar salah, ada kalanya itu mencari pernyataan yang paling cocok dengan yang dinarasikan. Nanti juga di matematika ada kemampuan mengerjakan soal, kemudian membaca sebuah grafik, atau membaca kesimpulan sebuah survei, biasanya juga bisa muncul dalam soal-soal matematika. Jadi makin bervariasi. Kemudian ada mapel wajib, ada juga mapel pilihan, yaitu memilih 2 mapel sesuai dengan minat dan kemampuan, serta mempertimbangkan rencana ya studi ke depan dia mau ambil prodi apa. Maka pilihan mata pelajaran harus disesuaikan. Jangan sampai misalkan minat dan kemampuannya dia dominan ke misalkan ingin program studi pendidikan, misalkan pendidikan matematika, ya maka ambillah yang relevan mapelnya adalah matematika tingkat lanjut, gitu loh. Tentu itu penting untuk diketahui dari awal. Lanjut. Nah, ini adalah mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih. Ya, catatannya apa? Pilih mata pelajaran pilihan bukan karena ikut teman, tetapi berdasarkan minat, ya, minat, kemampuan, dan tadi saya sampaikan awal, rencana ke depan maunya seperti apa, maunya ambil prodi apa, itu kan penting dan harus dipertimbangkan sehingga pilihannya tidak salah. Nah, kalau yang ada kategori ilmu sosial, maka fokuslah kepada pilihan mapel-mapel sosial. Kalau yang memang minatnya untuk mapel-mapel pilihan sains, maka pilihan mapel-mapel yang langsung berkaitan dengan sains. Ada fisika, biologi, kimia, matematika, itu perlu dipertimbangkan. Nanti secara teknis sudah kalian nanti akan bisa lebih dalam melihat ini. Tentu kata kuncinya jangan memilih lantaran teman-temannya memilih kelompok tertentu, tidak mendasarkan pada kemampuan diri. Itu jangan sampai. Terus lanjut bersama Pak Ade Kakung. Nah, ini timelinenya. Jadi masa pendaftarannya nanti tanggal 27 Juli sudah berlangsung sampai dengan nanti 27 September. Nah, namun ada ini batas terakhirnya 27 September. Tapi ada simulasinya nanti di tanggal 21 sampai 2 rentang waktu 21 sampai 27 September. Ini ada gladi. Diperkirakan nanti antara tanggal 5 sampai dengan 18 Oktober 2026. Pelaksanaannya sendiri untuk yang kelompok utama insya Allah pada tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2026. Saya berharap kita semuanya di Mankota Palangkaraya bisa mengikuti di waktu atau gelombang yang pertama. Kita usah mengikuti yang susulan, karena akan tentu akan meringankan operator ketika satu angkatan bisa langsung semua terlaksana. Walaupun ada susulan nanti pada tanggal 16 sampai dengan 29 November 2026. Dan insya Allah hasilnya di akhir tahun ya, tanggal 23 Desember akan keluar hasilnya. Yakni diperkirakan 23 Desember 2026 hasil TKA-nya akan keluar, dan insya Allah sebagaimana disebutkan di website itu nanti ada sertifikatnya. Jadi semua peserta mendapatkan sertifikat hasil TKA-nya. Baik. Nah, pelaksanaan tesnya di mapel wajib ya, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
sebagai mapel utama durasinya 150 menit. Jadi nanti untuk sampai kepada hari ini pelaksanaan sungguhnya berdasarkan apa yang sudah gaungkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Maki, Katim Kurikulum dan Kesiswaan, bahwa platform Alef itu akan diupayakan untuk meningkat ya peringkatnya untuk di Kalimantan Tengah. Maka melalui kegiatan pada siang hari ini bersama dengan tim Alef ya, kemudian insyaallah akan disampaikan tentang platform Alef dan bagaimana nanti cara bergabungnya. Mudah-mudahan melalui kegiatan kita pada siang hari ini akan terus meningkatkan peringkat kita ya, peringkat Kalteng dalam partisipasinya di platform pembelajaran Alef Education. Kemudian pada hari kedua itu mapel pilihannya tadi saya sebutkan dipilih sesuai dengan kecenderungannya atau minat bakatnya. Baik, itu pelaksanaannya di pelaksanaan TKA yang tentu untuk sampai pada pelaksanaan nanti di panitia tryout dari level tugasnya akan menyampaikan secara teknis dan melatih bagaimana cara mengerjakan. Kemudian hasil tesnya untuk apa? Ya, sebagaimana saya sebutkan di depan tadi. Izin Pak Miftah, suaranya agak terputus. Oke. Ini Ya. oke. Silakan Pak dilanjutkan. Oke. Jadi hasil dari TKA ini menjadi validator ya, mengesahkan, menguatkan ya, memvalidasi nilai rapor itu ternyata berbanding lurus dengan hasil TK-nya. Itu idealnya. Nah, jadi kalau nilai rapornya bagus, insya Allah hasil TK-nya sebetulnya asalkan mengikuti syarat tentuan. Artinya tadi saya sebutkan pilihlah mapel-mapel yang memang sesuai dengan bakat minat kemampuannya. Kalau dipaksakan berdasarkan kecenderungan pilihan temannya, maka itu dikhawatirkan tidak berbanding lurus dengan hasil TK-nya antara rapor dengan TKA. Itu secara teknis nanti ya akan disampaikan oleh Coach Dian dari tim teknis Alef Education, koordinator wilayah Kalimantan Tengah. Tentu kami secara kelembagaan berterima kasih atas fasilitasinya dan mohon bimbingan karena belum maksimalnya penggunaan Alef Education di Mankota Palangkaraya. Saya berharap teman-teman semuanya dari guru mapel 3 mapel ya, bahasa Arab, bahasa Inggris dan matematika bisa memanfaatkan platform Alef ini dengan maksimal mungkin, dan insya Allah tujuan kita untuk meningkatkan pembelajaran berbasis digital di Mankota Palangkaraya makin baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, barangkali nanti mungkin ada hal yang lain dapat ini saja secara ya kelompok-kelompoknya, kelompok mapel-mapel, Allah nanti bisa dikaji lebih dalam. Kalau itu yang dapat sampaikan Pak Khalid Fitri selaku pembawa acara. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Miftah Sapingi, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum yang telah menyampaikan materi terkait dengan TKA, tes kompetensi akademik, yang tentunya kegiatan ini akan diikuti oleh murid kelas 12 pada tahun ajaran 2026-2027. Tapi tentunya juga ada persiapan yang harus dilakukan oleh murid kita di kelas 10 dan di kelas 11. Baik para peserta di Zoom meeting sekalian, selanjutnya tentunya terkait dengan TKA ini, kita juga tentu
sebagaimana telah disampaikan oleh Katim Kurikulum dan Kesiswaan. Pada bidang Kanwil telah bekerja sama dengan salah satu platform digital pembelajaran, yaitu platform Alip, yang juga tentu mempunyai konten-konten tersendiri untuk bisa menyukseskan kegiatan TKA ini. Dan juga tentu ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah, pembelajaran kita tentu sudah menyampai pada saat pembelajaran pada era ini dengan pembelajaran digital. Oleh karena itu, terkait dengan hal-hal tersebut, tentu pada siang hari ini tentu kita ingin juga mendengarkan eh, terkait dengan pembelajaran digital ini melalui salah satunya melalui platform Alif. Yang pada siang hari ini kita juga berjumpa dengan Coach Dian Raflan dari Alif. Coach sudah standby, sudah siap ready di layar, Coach? Assalamualaikum. Ya, Apakah suara saya Waalaikumsalam. terdengar, Pak? Oke. Waalaikumsalam Alhamdulillah terdengar jelas, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Coach Dian. Siap, siap. Siap. Terima Selanjutnya kasih saya sangat. silakan layar ke Coach Dian Raplan untuk kegiatan sosialisasi dan terkait dengan juga pembelajaran digital bersama Alif. Silakan, Coach. Siap. Terima kasih sangat Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Ahmad Maki selaku Katim Kurikulum eh, Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang saya hormati juga Bapak Kepala Man Kota Palangkaraya beserta juga jajarannya, yang mohon maaf jika barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan yang saya hormati juga Bapak Miftah Safingi ya, selaku Wakil Kurikulum Siap, Coach. Madrasah. Ya, terima kasih sangat. Kita bisa bersanding di dalam acara virtual ini, meskipun jarak kita berjauhan. Saya di Jawa Barat dan sekarang posisi sedang berada di Bogor. Dan bisa bersua dengan Bapak Ibu di Kalimantan Tengah, dan tepatnya di Palangkaraya ya Bapak Ibu. Ya, juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Helmi yang dengan telaten melakukan koordinasi dengan saya dari hari-hari kemarin, dan juga Bapak Khalid Fitri yang membawa acara pada sore hari ini. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen untuk mempersingkat eh, acara barangkali ya, untuk mengefektifkan waktu. Mohon izin saya izin share. Apakah sudah muncul Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Ya, Tidak bisa Ya, terlihat, Coach. Alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih sangat atas kesempatan dan waktunya bagi saya khususnya dan tim Alep pada umumnya untuk bisa sharing beberapa hal informasi terkait optimalisasi platform Alep untuk pembelajaran digital. Kalau pembelajaran digital tentu ini akan sifatnya general dari kelas 10, 11, dan 12. Serta persiapan tryout TKA siswa kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri Kota Palangkaraya. Namun sebelum saya berlanjut, mohon izin, ada peribahasa tak kenal maka ta'aruf, maka mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Sudiana Raflan, dan saya ditugasi sebagai Alep Success Coach untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Bengkulu. Borongan, Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin saya hanya diamanahi untuk Kalimantan Barat, dan alhamdulillah sempat bersua muka di lapangan dengan Bapak Ibu guru di Kalimantan Barat. Harapannya pada tahun ini barangkali jika Allah mengizinkan kita bisa bersua muka di Kalimantan Tengah. amin. Saya tinggal sesungguhnya tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Namun posisi sekarang sedang di perjalanan di Bogor. Mohon izin jika nanti ada gangguan sinyal, mohon dimaklumi Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, eh,
agenda kegiatan barangkali untuk siang ini semoga nanti sempat lah barangkali ya. eh, saya akan infokan dulu bagaimana cara pembuatan dan aktivasi akun guru. Apakah itu untuk pembelajaran digital, bahasa Inggris dan bahasa Arab, maupun akun guru untuk PIC, tryout TKA. Nanti dilanjut ya dengan bagaimana membuat kelas bahasa Inggris, bahasa Arab dan tryout TKA. Kemudian bagaimana juga langkah yang ketiga mengundang siswa ke dalam kelas. Kemudian selanjutnya bagaimana siswa memulai pembelajaran di platform Aleph. Dan barangkali nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Khalid ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi beberapa rekomendasi barangkali nanti untuk pihak-pihak terkait, terutama untuk Bapak Ibu PIC atau Bapak Ibu pengampu mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian untuk yang memang nanti menjadi PIC penyelenggaraan tryout TKA, itu barangkali alangkah baiknya nanti bisa menyiapkan laptop, kemudian jaringan internet minimal koneksi 4G. Kemudian untuk praktik memasukkan siswa barangkali nanti bisa disiapkan daftar nama siswa. Ya, saya akan sedikit memandu nanti meskipun ini adalah bukan sosialisasi terakhir ya. Ini barangkali langkah awal aja. Nanti berikutnya feel free Bu Helmi atau Bapak Ibu sekalian bisa langsung kontak saya ya agar implementasi platform Alep di MAN Palangkaraya itu bisa berjalan optimal dan efektif. Selanjutnya Bapak Ibu ini eh, kontak saya. Jadi silakan Bapak Ibu guru khususnya mapel bahasa Inggris dan bahasa Arab dan PIC untuk tryout TKA. Kalau tryout TKA silakan nanti ya eh, ada bisa guru BK atau bisa juga guru matematik atau guru bahasa Indonesia monggo itu kesepakatan atau eh, bagaimana penunjukan dari kepala madrasah terkait. Silakan di save nomor saya 085220486995. Nomornya tidak cantik tapi semoga mudah untuk diingat ya Bapak Ibu. Silakan di screenshot. Mohon izin saya lanjutkan Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, termasuk saya ingin report juga ke Bapak Haji Ahmad Maki, barangkali beliau masih bergabung. Mohon izin Siap, Pak. Bapak, sebelum Siap. saya sebelum saya lanjut, ini untuk performa Kalimantan Tengah Siap. per hari ini alhamdulillah sudah 4.788 siswa Masya yang Allah, register. barakallah. Alhamdulillah. Yang onboarded sudah 4.614. Itu untuk Alhamdulillah. seluruh Kalteng. Nah, sekarang kita akan potret sedikit barangkali ini penambah semangat bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru di MAN Palangkaraya. Ini tertanggal 16 Agustus, saya belum tahu untuk yang hari ini karena nanti kalau hari ini reportnya besok ya. Ini per 16 Agustus. Sementara untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Madrasah di MAN Palangkaraya, izin juga saya report bahwa untuk Bapak Ibu di MAN Palangkaraya itu ada 4 guru yang sudah terregistrasi. Keempat-empatnya alhamdulillah sudah onboarded dan sudah aktif ya. Apakah membuat kelas, mengundang siswa dan lain sebagainya. Itu dari sisi guru, harapannya tentu saja ini bisa bertambah. Per hari ini saya akan infokan karena ini mudah. Ini cukup mudah. Eh, Mari kita sama-sama untuk apa namanya itu mengoptimalkan layanan pembelajaran platform Alef di Madrasah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk dari sisi siswa per 16 Agustus alhamdulillah sudah 228 yang terregistrasi. Dan terdapat 225 yang on board. On board itu artinya siswa
masuk login ke dalam platform Alef dengan menggunakan email dan sandinya. Dan pada bulan Agustus ini 209. Kalau yang 225 itu gabungan dari Juli dan Agustus. Dan per bulan Agustus saja ini ada login activity itu 209. Total 91,7% per bulan Agustus sudah login ya ke dalam platform Alef. Ini kabar yang saya pikir yang luar biasa. Semoga angkanya bisa meningkat seiring dengan kita sudah menjalani sosialisasi dan nanti akan banyak koordinasi dengan Bapak Ibu guru agar pengoptimalan platform Alef di MAN Palangkaraya itu optimal. Ini tentu saja barangkali ketika di MAN Palangkaraya penggunaan Alefnya sangat bagus, maka ini akan berkontribusi kepada lonjakan peringkat Kalimantan Tengah. Alhamdulillah. Ya, Semoga tentu berkegiatan saja. kita, Amin. Coach. Ya, tentu saja nanti harapannya bukan cuma MAN Palangkaraya, tentu saja ya. Nanti saya juga bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu di madrasah yang lain. Sedikit informasi Bapak Ibu guru bahwa program yang sudah kami siapkan wabil khusus untuk MAN Palangkaraya juga satu pelatihan onboarding, reboarding, dan feature. Itu adalah pelatihan standar yang selalu kami layankan kepada Bapak Ibu guru. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu guru yang barangkali ini masih sesuatu, masih asing ya. Sesuatu hal yang baru, tapi kami dari tim coach itu akan selalu dengan sabar dan telaten mendampingi Bapak Ibu agar bisa menjadi bagian Bapak Ibu guru yang memiliki kompetensi digital yang mumpuni. Berikutnya yang kedua, tryout TKA bagi siswa MI, MTS, dan MA. Tentu saja MAN Palangkaraya itu juga kami akan memberikan layanan secara optimal barangkali ya. Per hari ini akan kita perlihatkan teknisnya. Selain itu juga ada kompetisi kompak, silakan. Kompetisi kompak nanti akan kita berikan detailnya. Selanjutnya ada program progresif. Kalau program progresif itu semacam penghargaan bagi madrasah, guru, dan siswa yang paling aktif dan biasanya nanti akan ada semacam cenderamata untuk yang terpilih ya. Kemudian yang kelima program penghargaan cakap digital yang itu nanti kita akan buka per bulan November hingga Desember. Kemudian pelatihan daring secara berkala. Nah ini yang saya janjikan bahwa Bapak Ibu nanti setelah memiliki akun ya bisa berkomunikasi secara intens dengan saya. Kemudian nanti ada pelatihan daring secara berkala. Waktunya sangat fleksibel. Nanti kita serahkan kepada Bapak Ibu dan pasti kalau kami tim coach akan menyesuaikan. Yang ketujuh ada pelatihan luring, meskipun itu masih opsional, tapi ya terus akan kita godok, terutama dengan Pak Katim nanti izin barangkali, dan semoga Allah mengizinkan kita bisa bersua di lapangan ya Bapak Ibu, agar implementasi platform Alefnya optimal. Bapak Ibu, seperti yang saya janjikan, ini adalah tryout TKA tingkat SMA atau MA, pesertanya bagi siswa kelas 12 MA, pendaftarannya dari 6 Juli sampai 30 Agustus masih dibuka dan kami melayani tryout ini untuk 3 mapel matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ya, mohon izin Bapak Ibu, kemampuan kami untuk memberikan layanan itu masih di sekitaran 3 mapel itu. Dan kegiatan ini gratis, tersedia 3 seri dengan 3 paket soal berbeda, dan laporan nilai siswa langsung tersedia kepada guru. Jadi nanti guru PIC TKA beberapa detik, beberapa saat siswa selesai, itu hasilnya langsung terekam di akun Bapak Ibu guru yang menjadi PIC. Semoga itu bermanfaat untuk semacam apa ya, membuat pemetaan barangkali bagi siswa. Berikut juga bagi siswanya sendiri itu menjadi alat latihan yang efektif untuk menghadapi TKA yang akan datang. Dan untuk mengetahui Juknis Tryout, kami sediakan di sini ada https://bit.ly/Juknis Tryout Alef. Boleh di screenshot, nanti bisa dikunjungi. Bagi
jika Bapak Ibu belum sempat mendaftar, tapi kalau saya lihat sudah pendaftaran sudah relatif masif ya di Kota Palangkaraya. Terima kasih. Nanti hal-hal lainnya karena ini juga kita akan memulai pelaksanaan di hari Rabu yang akan datang. Nanti kita lihat apakah eh, eh, apa namanya itu Palangkaraya juga termasuk yang pelaksananya pada tanggal tersebut. Eh, Selanjutnya Bapak Ibu izin menyampaikan program tryout TKA yang kami selenggarakan di Alef itu Bapak Ibu. Tujuan kegiatan tryout ini yang pertama persiapan akademik, yaitu untuk membuka peluang lolos SNBP dan seleksi PTN Mandiri melalui persiapan akademik yang terstruktur. Makin persiapannya makin terencana, makin terstruktur, maka peluang untuk lolos SNBP atau seleksi TPTN Mandiri tentu akan makin besar. Yang kedua, tujuan kegiatan tryout kita itu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, dan mohon maaf tadi saya belum menyapa Bapak Ibu orang tua yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga tryout TKA ini adalah untuk mengukur kesiapan siswa dengan mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi sesuai kisi-kisi TKA dari Pusmendik. Jadi sesungguhnya kisi-kisi TKA itu sudah ada di Pusmendik, bisa diakses. Nah, kita menyajikan dalam bentuk soal dan untuk dicoba oleh siswa. Ya, nanti hasilnya seperti apa akan terekam di akun Bapak Ibu Guru PIC TKA. Yang ketiga tentu saja untuk validasi data tadi sudah disinggung oleh Bapak Miftah yang terhormat, yaitu terkait memastikan seluruh data siswa tervalidasi dalam sistem Alif untuk keperluan distribusi soal dan penilaian akurat. Kemudian ini terkait tryout TKA, tadi sesungguhnya udah detail oleh eh, Bapak Miftah tadi, saya lewat saja. Nah, saya akan lebih cenderung menyinggung terkait tryout-nya. Ya, manfaat yang diperoleh tentu saja yang pertama, memberikan pengalaman ujian dengan atmosfer serupa aslinya menggunakan platform digital Alef. Nanti platformnya akan berbeda dengan TKA yang sungguhnya, tapi di dalam platform Alef kita pun menyediakan variasi soal-soal tryout TKA yang bisa dicoba oleh siswa-siswi sekalian untuk merasakan pengalaman mengerjakan soal-soal TKA. Yang kedua, manfaatnya tentu menganalisis kelemahan. Jadi, Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan laporan detail mengenai bab atau materi yang masih perlu diperdalam dari hasil tryout. Berikutnya, manajemen waktu. Siswa-siswi akan terbiasa dengan mengatur waktu sedemikian rupa. Ketika menjalankan TKA melalui tryout ini, peserta bisa membiasakan berpikir cepat dan tepat di bawah batasan durasi waktu yang sudah ditentukan. Memang nanti pelaksananya tidak seideal ketika di TKA, tapi akan memberikan gambaran. Paling tidak ada semacam pelatihan yang mendekati bagaimana tipikal soal-soal tryout TKA sehingga pada pelaksanaannya itu tidak terkaget-kaget, tidak grogi karena orang yang sudah biasa biasanya oh lah begini aja kok gitu ya. Orang yang berpengalaman itu akan lebih mudah menghadapi berbagai permasalahan tentu saja. Kemudian yang keempat, manfaat kegiatan tryout TKA itu adalah terkait materi pengayaan. Siswa-siswi mendapatkan akses eksklusif ke berbagai konten pembelajaran tambahan di platform Alef. Jadi sesungguhnya untuk siswa-siswi kelas 12 selain nanti bisa mengakses soal-soal tryout TKA yang di dalamnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, tapi juga bisa memanfaatkan fitur-fitur lain, materi lain seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kenapa kami menyediakan dua hal itu? Karena khususnya bagi kelas 12 akan terasa sekali bahwa kedua hal ini bisa menjadi bekal yang sangat bagus untuk pembekalan di secara strategik untuk masa yang akan datang. Jadi sekarang kemampuan akademik dengan nilai yang bagus itu tidak cukup, tapi keterampilan berbahasa itu akan sangat membantu, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Makanya kami menyediakan kedua hal itu khususnya untuk siswa di tingkat MA. Selanjutnya Bapak Ibu,
Izin, syarat dan ketentuan tentu saja untuk mengikuti tryout ini, pertama siswa aktif, yaitu siswa yang belum alumni ya, jadi siswanya tercatat di madrasah terkait. Kemudiannya memiliki akun Alef. Jadi siswanya aktif di platform Alef, maka dia bisa mengikuti tryout TKA ini. Nah, bagaimana mengaktifkannya nanti akan saya demokan ya. Kemudian memiliki koneksi yang stabil. Ya, jadi memang pelaksanaan tryout TKA ini bisa diakses dengan menggunakan laptop, PC, handphone, Chromebook, ya, tablet, bisa selama ada koneksi internet yang stabil. Selanjutnya Bapak Ibu, alur kegiatannya untuk tryout TKA ini, yang pertama guru mendaftar melalui link pendaftaran. Alhamdulillah saya lihat untuk tryout TKA Kota Palangkaraya sudah mendaftar. Kemudian guru mengisi jumlah siswa yang akan ke tryout, itu pun saya lihat, saya cek sudah dituliskan. Guru memilih jadwal pelaksanaan tryout dengan menyesuaikan agenda sekolah, silakan. Saya yakin ini pun sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru mengikuti pelatihan dan sosialisasi. Dan per hari ini insya Allah ini masuk dalam kegiatan sosialisasi dan akan saya sisipkan sedikit pelatihan yang simpel saja. Kemudian nanti diharapkan guru membuat kelas tryout. Dari info yang saya dapatkan, kelasnya sudah terbuat. Kemudian guru mengundang siswa untuk masuk kelas tryout. Dari data yang saya dapat, sudah beberapa kelas juga sudah terundang siswanya. Nah, nanti yang 78 siswa mengerjakan soal tryout sesuai jadwal yang dipilih. Nanti silakan bisa berkoordinasi dengan saya agar nanti pelaksanaannya efektif dan lancar. Dan selanjutnya nanti terakhir Bapak Ibu guru bisa ngecek hasil perolehan siswa. Ya, siswa secara sendiri juga ada, dia tahu nilainya berapa, tapi itu juga akan terekam di akun Bapak Ibu guru PIC Tryout TKA. Selanjutnya Bapak Ibu, pelaksanaan tryout TKA kita bagi menjadi 3 seri. Seri pertama dari 19 Agustus sampai 5 September. Ya, itu kita bagi menjadi 4 sesi. Kita bikin sefleksibel mungkin, karena yang terpenting bagi kami bukan tata tertib atau kerigidan pelaksanaannya, tapi kita berikan fleksibilitas. Yang terpenting siswa itu memiliki pengalaman. Oh, begini, mengerjakan soal, tipe soal bahasa Indonesia seperti apa dengan durasi waktu tertentu, ya, monggo dicoba. Ya, maka kita memberikan sesi 1, 8 sampai 10. Sesinya ada 4 sesi. Jam 8 sampai jam 10, 10 sampai 12, dan 13 sampai 15. Bahkan ada sesi 4, yaitu pukul 16 sampai selesai. Itu bisa dilakukan di luar sekolah. Makanya kita katakan ini sangat fleksibel. Namun tetap Bapak Ibu guru bisa mengontrol melalui platformnya. Bisa mengetahui jam berapa siswa mengerjakan dan kapan gitu waktunya. Ada 3 seri. Seri yang kedua nanti 7 sampai 26 September dan seri 3 28 September sampai 17 Oktober Bapak Ibu. Boleh di screenshot nanti, jika waktu sekarang misalkan terlalu sempit untuk lebih detail lagi, nanti bisa info-info lebih lanjut ya melalui nomor WA saya. Jadi tanggung jawab Bapak Ibu guru di platform Alef itu, satu membuat akun guru Alef, yang kedua membuat kelas tryout TKA, nampaknya sudah dilakukan, mengundang siswa di kelas tryout TKA yang dibuat oleh Ibu guru, kemudian yang keempat guru memonitor hasil tryout TKA. Nampaknya kalau saya lihat ini sudah dilakukan, tinggal barangkali dioptimalkan ya bagi yang masih belum berhasil membuat akun. Termasuk ketika ada hal-hal yang ternyata siswanya belum berhasil, errornya seperti apa, ada hal yang terkendala, boleh silakan info ke saya. Ini mapa yang diujikan di dalam tryout TKA. Yang pertama itu bahasa Indonesia. Kita memberikan soal tryout sebanyak 30 soal dengan durasi 90 menit. Ini oleh tim TKA dari Alef, ini sudah disesuaikan dengan juknis terbaru dari yang ada di Pusmendik. Kemudian hari kedua bahasa Inggris. Ya, jadi Bapak Ibu biasanya di seri 1 langsung memilih 3 tanggal. Maka hari yang pertamanya bahasa Indonesia, hari yang kedua nanti silakan eh, nanti pilih yang bahasa Inggris, ada 30 soal, durasinya kita berikan 90 menit. Meskipun ini lebih daripada pelaksanaan TKA yang sesungguhnya, kita berikan keleluasaan.
Kemudian hari ketiga matematika juga ada jumlahnya 25 soal dengan durasi 90 menit. Nanti eh, kita bisa evaluasi setelah pelaksanaan di sesi pertama barangkali. Selanjutnya, Bapak Ibu ingin menginfokan juga kita ada kompetisi kompak, ya itu juga bagi siswa MA nanti ada infonya kurang lebih seperti ini. Adik-adik silakan untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Selain tryout TKA kita juga ada kompak khusus untuk kompetisi pelajar Alep Education untuk bahasa Inggris dan bahasa Arab. Silakan untuk pendaftaran kompak di screenshot saja, di scan QR code-nya monggo silakan. Ya, nanti di sana akan didapatkan juga juknisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, keikutsertaan di dalam kompak, termasuk juga keikutsertaan di dalam progresif, itu akan mempengaruhi peringkat madrasah Bapak Ibu di dalam progresif. Gitu ya, progresif ini nanti ada penghargaan bagi madrasah, siapa madrasah yang paling aktif se-Indonesia. Bahkan per provinsi dulu biasanya jenjangnya seperti itu. Siapa guru teraktif dan siapa siswa teraktif. Monggo silakan didaftarkan di sini Bapak Ibu. Kemudian namanya Progresif Alef. Kemudian kalau cakap digital, ini adalah penghargaan bagi Bapak Ibu guru yang memiliki 10 siswa atau gold 8 siswa, silver ada 5 siswa, bronze ada 3 siswa, di mana berhasil mengerjakan minimal 20 kartu bahasa Arab dan 20 kartu bahasa Inggris. Yaitu kita akan berikan di bulan November dan Desember. Bapak Ibu, kita masuk ke pembuatan dan aktivasi akun guru. Izin, barangkali Bapak Ibu guru, kalau dari catatan kami kan baru ada 4 ya yang berhasil membuat akun. Izin barangkali ada yang bisa infokan kira-kira yang dinominasikan untuk menggunakan platform Alef di MAN ini ada berapa guru lagi Bapak Ibu? Izin barangkali info. Karena saya akan membagikan kode aksesnya, kemudian kita akan tunjukkan bagaimana cara pembuatan akun. Ya, siap Bapak Ibu, ada info barangkali? Izin Pak Miftah Sapingi, mungkin coach yang lebih mengetahui data karena beliau berkaitan dengan kurikulum Ya, yang terkait dengan jumlah guru. Mungkin Ustadz Miftah terkait guru bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau di matematika juga ya coach ya, termasuk mungkin totalan. sejauh ya secara teknis tuh begini bahwa saya punya kode akses dan kode akses ini bisa digunakan yang pertama oleh guru bahasa Inggris, yang kedua guru bahasa Arab, yang ketiga PIC untuk TKA. Nah, PIC untuk TKA ini barangkali nanti siapa yang menjadi perwakilan sekolah. Tapi saya lihat yang membuat kelas TKA sudah ada 4 guru barangkali. Nah, barangkali pada kesempatan yang baik ini, andaikan Bapak Ibu kalau memungkinkan dan Bapak Ibu gurunya hadir, saya akan langsung berikan kode akses. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, saya akan buka kesempatan di lain waktu barangkali. Karena ini kan sifatnya sosialisasi ya. Ya, Ya, bagaimana Bapak? Kalau ini barangkali nanti kita akan ada forum khusus untuk pembuatan itu. boleh nanti mungkin Pak Miftah dikonsulkan dengan Coach Alif, Coach Dian terkait dengan hal ini. Siap. Jika demikian, langsung saya berikan aja paling kepada Bapak Miftah terkait kode aksesnya ya. Ya, Langsung bisa boleh. melihat Pak Miftah untuk kode akses. Siap-siap. Saya langsung share aja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, nanti cara penggunanya langsung saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Izin. eh, Mohon izin Coach, ini kan peserta kegiatan juga ada dari murid. Jadi apakah ini sudah bersifat umum saja sebenarnya atau
Ada hal-hal yang perlu diprivasi atau kita ini sudah menjadi materi untuk umum saja? Atau gimana, Coach? Oke, kalau gitu saya izin untuk materi umum aja ya Bapak Ibu ya. Iya, karena Oke, sekarang kan siap. terkait pembuatan Oke, akun juga untuk guru. Sementara di oke, Zoom meeting kita juga ada bergabung perwakilan murid untuk kegiatan ini. ya. Oke, saya langsung saja. Saya diberi waktu berapa menit lagi Bapak izin? Disesuaikan aja Coach, apabila mungkin dirasakan memang ada beberapa hal yang sudah urgen tersampaikan, maka itu sudah Oke, menjadi eh, oke, waktu yang kita sesuaikan. Tapi nanti siap, mungkin ada sesi tanya jawab juga terkait beberapa hal dari para peserta kita pada siang atau menjelang sore hari ini. siap, siap, siap. Izin saya sesuaikan dulu ya Bapak ya. Oke, ya, oke. Nah Bapak Ibu, jadi langkah-langkah. Oke, ya. Izin saya share screen. Saya share screen kembali. Oh, Kalau memang optimalisasi, sebenarnya kalau dari beberapa guru kemarin sudah menyampaikan terkait pembuatan akun guru, cuma yang mhm. mungkin lebih berhubungan terkait juga bisa dijelaskan Coach untuk para muridnya untuk bergabung di Alif, dan mungkin penjelasan tentang mungkin konten-konten yang ada di Alif. Jadi mungkin Siap, 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 untuk siap. lebih murid lebih memahami, para murid kita ini lebih memahami apa saja konten-konten yang tersedia di Alif, dan juga mungkin beberapa hal yang terkait dengan tryout TKA tadi mungkin ada dijelaskan, mungkin eh, alur yang mereka harus jalani untuk ikut tryout di Alif. Ya, Siap. itu aja sih. Oke. Mungkin beberapa masukan terkait dengan kegiatan sosialisasi. Silakan dilanjutkan, Coach. Ya, siap, siap. Terima kasih Pak Khalid. Ya, jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua yang hadir pada hari ini untuk mengikuti tryout TKA, tentu saja syarat yang pertama itu diyakinkan pertama pembuatan dan aktivasi akun guru, bukan cuma guru tapi juga siswa. Tapi nanti siswa itu juga akan mengikuti gurunya. Jadi langkah pertama guru terlebih dahulu membuat akun, kemudian nanti guru yang bersangkutan akan mengundang adik-adik sekalian untuk belajar. Nah, setelah guru membuat akun, itu juga guru nanti akan membuat kelas. Nah, setelah kelasnya terbuat, maka nanti langkah berikutnya guru tersebut akan mengundang siswa. Baru setelah itu terjadi, maka dimulailah pembelajaran dengan Alef. Apakah itu belajar untuk mengerjakan soal TKA, belajar bahasa Arab, ataupun belajar bahasa Inggris. Ya. Kemudian akan saya demokan apa yang ada di dalam platform Alef ini. Ya. Saya ambil contoh Bapak Ibu, untuk adik-adik, saya ini kan demo untuk Bapak Ibu guru dulu sebagai contoh lah misalnya ya. Jadi Bapak Ibu, untuk masuk ke dalam Alef, ini sama caranya untuk guru, untuk kepala madrasah, atau untuk siswa. Masuklah ke dalam Google. Apakah sudah muncul? Mohon izin, Bapak Ibu, Ya, Google di layar. sudah muncul, Coach. Jadi Silakan dilanjut. siap. Langkah pertama itu tinggal diketikkan idn.aleve.com. Yang harus diketikkan itu IDN. Kenapa IDN? Karena IDN itu singkatan identitas negara kita. Indonesia, titik, kemudian ada Alefed. Alefed itu adalah Alef Education, kemudian disambung dengan .com. Itu menunjukkan kita memang aktif menggunakan internet. Maka setelah itu tinggal di enter saja. Kalau di enter, maka akan muncul yang seperti ini. Ya, muncul yang seperti ini. Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun itu bisa memasukkan email dan sandinya di sini. Kalau sudah punya email dan sandi, kalau Bapak Ibu guru sudah punya akun pasti punya email dan sandinya. Siswa pun demikian. Prinsipnya siswa dan guru untuk masuk ke dalam akun Alef itu memiliki cara yang sama.
yaitu tinggal masukkan email dan sandi, kemudian tinggal masuk. Ini saya meminjam salah satu akun guru untuk yang sudah membuat ini ya, tryout TKA. Beliau sudah membuat satu kelas tryout TKA. Nah, bagaimana jika di sekolah atau di madrasah itu memiliki jumlah kelas yang relatif banyak? Maka tidak perlu hanya cukup membuat satu kelas saja. Ini ada satu kelas hanya 22 siswa. Mohon izin Bapak, kalau di MAN Palangkaraya kelas 12 ada berapa siswa? Atau ada berapa kelas? 10 kelas. Ada 10 kelas. Nah, maka saya anjurkan Bapak Ibu PIC secara akumulatif itu membuat 10 kelas tryout TKA agar nanti lebih teratur. Begitu. Kemudian nanti daftar nilai siswa pun sudah terkonsolidasi, sudah terkumpul di kelasnya masing-masing. Oke, tinggal diklik aja di kelas, maka di kelas ini jika ingin membuat kelas nanti itu Bapak Ibu guru tinggal klik buat kelas. Tinggal di sini untuk membuat kelas tryout TKA itu nanti di sini tinggal dipilih other. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah other dipilih, yang produk core itu diabaikan. Kelas mata pelajaran other, pilih kelas 12. Nah, di sini judul kelas itu bisa bebas. Misalkan, ya saya tulis kelas atau tryout TKA kelas ada 12 apa namanya yang pertama Bapak? 12 IPA 1 gitu. 12A. 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 Iya. 12A misalkan begitu, maka saya tuliskan begitu. Nanti tinggal diklik selanjutnya. Setelah diklik selanjutnya, nanti ada pilihan, ada mapel lain, ada Alep Competition, ada tryout SMA. Nah, dipilihlah yang tryout. Kalau Bapak Ibu ingin menyertakan siswanya di kompetisi kompak, maka nanti membuat kelasnya menggunakan Alep Competition. Ya, kalau ada mapel lain nanti bisa digunakan klik mapel lain. Nah, sementara kita konteksnya tryout, maka tinggal dipilih yang tryout SMA atau TKA, tinggal klik selanjutnya. Kemudian di sini kalender tidak perlu dipilih Bapak Ibu untuk tryout, kalender tidak perlu dipilih, tinggal klik buat kelas. Ya, tinggal klik buat kelas. Nah, kalau sudah diklik buat kelas, maka nanti akan ada tampilan seperti ini, tinggal klik tambah siswa. Klik tambah siswa. Untuk menambahkan siswa bergantung nanti apakah ada guru lain yang sudah menambahkan siswanya atau belum gitu ya. Kalau ternyata siswanya sudah terdaftar atau sebelumnya sudah punya akun Alef, maka bisa diklik di bagian ini, maka nama-nama siswa yang sudah punya akun itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini nama siswa contoh ya di madrasah lain ya. Ini yang sudah punya akun. Kalau ternyata nama siswa tersebut hendak ditambahkan ke kelas yang sedang dibuat, misalkan ini adalah siswa saya, ini siswa saya, misalkan begitu. Ya, maka ini bisa diklik invite, maka dia akan masuk ke kelas Bapak Ibu. Itu cara yang pertama. Yang berikutnya adalah bisa jadi ada cara yang lebih simpel, yaitu andaikan siswanya sudah memiliki akun gitu, Bapak Ibu nggak mau repot, maka tinggal berikan kode kelas yang ini. Ini yang saya blok ya, yang ini. Ini tinggal kode kelasnya diberikan aja kepada siswa. Ya, di copy di sini disalin. Ya, diberikan kepada siswa. Ya, misalkan di grup WA-nya monggo, nanti siswanya bisa bergabung dengan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, selanjutnya, andaikan ternyata siswanya belum pernah punya akun. Nah, siswanya belum pernah buat akun, belum pernah kenal Alef, maka cara mengundang siswanya itu tinggal menggunakan tautan undangan yang paling bawah Bapak Ibu. Ini nanti tinggal disalin saja. Ini disalin, kemudian disampaikan kepada siswa-siswinya. Ya, melalui apa?
biasanya melalui grup WA. Ya, saya akan contohkan, misalkan saya punya grup WA nih. Izin, saya punya grup WA. Ceritanya saya punya grup WA di sini. Saya punya grup WA family misalkan di sini. Anak-anak, saya biasanya begini. Ini mohon maaf ya, ini gambarnya diabaikan aja. Saya ingin mencontohkan bahwa bagaimana mengirim link kepada siswa-siswi. Ya, oke. Nah, misalkan silakan anak-anak ya untuk bergabung ya dengan kelas ibu misalkan. Dengan kelas ibu ya klik link ini misalkan. Nah, kemudian itu tinggal dikirim aja. Lalu apa yang terjadi? Jika link ini diklik oleh siswa, diklik aja begitu, maka nanti akan muncul, oh iya, S- saya coba di sini. Kalau diklik itu akan muncul yang seperti ini, ya. Yang ini saya log out dulu, ya. Di bagian siswa itu akan muncul yang seperti ini. Ketika itu diklik, oke, saya log out dulu. Oke, ya. Ketika itu diklik, maka akan muncul yang seperti ini. Dari sisi siswa, ini sebagai contoh saja, ya. Saya menggunakan madrasah di tempat lain. Nah, kurang lebih seperti dari sisi siswa tinggal membuat akun saja nanti di sini. Misalkan namanya siapa, ya. Tadi misalkan nama saya Dian, ya, Dian Raflan. Tinggal begitu aja, mudah saja. Dian Raflan, laki-laki, alamat emailnya misalkan Dian titik Raflan. Ya, misalkan mau pakai nama apa, bagusnya kalau mau seragam, kita pakai Man Palangkaraya misalkan. .com. Boleh seperti itu ya Bapak Ibu untuk membuat emailnya. Boleh email fake atau email aktif. Tapi untuk mempermudah pengontrolan, saya pikir bisa menggunakan email fake seperti ini, kemudian dibikin kata sandi. Ya, kata sandinya misalkan Dian Raflan, ya misalkan 2026, misalkan. Nah, itu tinggal diklik saja. Ya, nanti tinggal diklik saja, maka akunnya akan terbuat. Begitu cara membuat akun siswa. Kemudian selanjutnya di dalam akun tersebut ada apa saja sih begitu ya? Itu tadi pertanyaan dari ini. Atau sebelum saya lanjut terkait pembuatan akun siswa untuk adik-adik, ada yang hendak ditanyakan barangkali? Saya kembalikan kepada Pak Khalid. Sebelum saya Mungkin lanjut, nanti diselesaikan aja dulu Coach untuk materinya kita akan buka sesi tanya jawab dan oh estimasi kita akan mungkin kita kegiatan mungkin dibatasi. Mungkin mohon maaf Coach karena ada siap keterbatasan siap. waktu kita akan di mungkin sekitar jam 15.00 WIB Coach. Jadi Oke, mungkin bisa siap siap. diselesaikan. Silakan lanjutkan Saya dulu Coach. selesaikan dulu ya. Ya, silakan. Oke, siap. Oke, ya. Izin saya ini dulu, Bapak Ibu. Oke, iya. Oke, saya ini dulu. Apakah sudah, izin.
Sebentar. Oke. Ya, mohon izin ada hal teknis yang agak ini harus saya ini kan izin. Oke. Ini nampaknya ada kendala. Ya, saya lanjut lagi dengan semoga ini bisa agak terkendala jaringan Bapak di sini. Oke, ya. Tapi suara saya masih ini Pak ya? Aman, Coach. Masih Suara aman masih ya? aman. Ya, masih Masih aman. aman ya? Masih Oke, bisa siap. dipantau, masih bisa terdengar Ya, jelas, Coach. terdengar jelas ya. Saya coba meng... Oke. Nah, tadi untuk tryout TKA ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang, oh, ya, mohon izin saya masih terkendala. Atau saya selesaikan dulu ini ya, mohon maaf ini. Ya, saya terlempar dari ini izin, dari akun Alefnya. Udah, ah, sebentar. Ini, oh, ya, mohon maaf. Ini saya harus setting ulang. Oke, mohon maaf. eh ya, oke. Iya, izin saya share screen lagi. Ini karena saya berada di perjalanan juga, Bapak. Mohon maaf ini. Oke. Ya, sudah muncul, Bapak? Sudah muncul, Pak. Silakan di Alhamdulillah. Ya. Nah, tadi jadi ketika siswa sudah masuk, ini tadi ketika sudah diundang, Bapak Ibu bisa ngecek oh tryout TKA kelas 12A sudah muncul. Ya, kemudian nanti bisa dilihat di administrasi. Ya, di sini ada daftar siswa, maka siswa yang tadi sudah muncul. Itu yang pertama. Yang berikutnya, karena kalau yang tryout TKA itu nanti siswa itu tinggal mengakses kartu yang sudah tersedia di kartu pelajaran. Ini ada simulasi tryout yang ini sesungguhnya bisa dicoba oleh siswa. Maka siswa tinggal mengklik aja. Nanti di sini ada soal-soalnya yang bisa dicobain dari sisi guru ya. Tapi nanti silakan siswa untuk mencoba simulasi tryout yang sudah ada, tapi itu sifatnya tidak mempengaruhi hasil tryout nanti. Itu untuk latihan saja. Itu yang pertama. Yang terakhir saya akan tunjukkan bagaimana membuat untuk Bapak Ibu untuk membuat kelas bahasa Arab misalkan. Karena di sini bukan cuma tryout tapi juga ada bagaimana membuat kelas bahasa Arab. Nah, untuk membuat kelas bahasa Arab itu mirip juga. Nah, itu tinggal misalkan ini tinggal klik Arabik kemudian pilih kelas, misalkan kelas 12 di sini misalkan dituliskan apa itu bahasa Arab kelas 12A misalkan begitu. Kemudian selanjutnya khusus untuk bahasa Arab ini kelas 12-nya dihilangkan, tapi kemudian yang diklik itu adalah semua ya.
Maka tinggal diklik nanti di sini klik bahasa Arab untuk Bapak Ibu gurunya. Selanjutnya ya nanti kalendernya dipilih. Kalau tadi diabaikan, kalau bahasa Arab tinggal dipilih Arabic. Kemudian setelah dipilih maka kemudian buat kelas. Setelah buat kelas tinggal tambah siswa. Ya. Kalau ingin menambahkan siswa, silahkan nanti di sini misalkan tadi sudah ada namanya siswa siapa, tinggal ditambahkan saja. Ya, misalkan tadi namanya adalah Dian. Nah, Dian Raflan yang tadi sudah bikin itu ditambahkan di invite, maka langsung Dian Raflan itu masuk ke dalam kelas bahasa Arab. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian barusan bahasa Arab. Lalu bagaimana untuk bahasa Inggris? Bahasa Inggris kita sudah buat 3 kelas nih. Ada tryout, ada juga bahasa Arab. Tapi juga bisa buat kelas bahasa Inggris. Agak sedikit berbeda untuk buat kelas bahasa Inggris. Tinggal nanti dari akun Bapak Ibu, itu tinggal dibuatkan English. Kemudian pilih kelasnya kelas 12. Kemudian di sini bisa dituliskan bahasa Inggris. Ya, kelas 12A misalkan begitu. Klik selanjutnya. Kemudian, nah ini ada pilihan. Ada bahasa Inggris 12, ada English 10, 11, 12. Kalau ini menggabungkan materi seluruh bahasa Inggris dari 10, 11, 12. Kalau yang ini adalah materi bahasa Inggris kelas 12 saja, silakan. Yang membedakan kalau ini adalah kumpulan materinya relate dengan materi kelas 12. Kalau yang ini kita menggabungkan dari kelas 10, 11, 12 dan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru itu untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Bisa jadi anak kelas 12 tapi ternyata kemampuan bahasa Inggrisnya masih di bawah, maka nanti bisa diberikan materi yang mengulang, materi kelas 10 atau kelas 11. Maka nanti kita bisa memberikan piranti di dalam di dalam platform itu yang disebut dengan diagnostic test. Dan itu akan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, misalkan yang ini saya buat misalkan yang kelas 12 aja misalkan. Kemudian saya klik selanjutnya, maka di sini yang diklik di bagian ini itu adalah bukan Mora Arabic tapi Mora Indonesia saja. Kemudian buat kelas. Ya, kemudian tambah siswa lagi, Bapak Ibu guru. Nanti karena tadi yang Dian itu sudah masuk ke kelas TKA, sekarang misalkan sudah tadi masuk ke bahasa Arab, tapi sekarang juga mau dimasukkan ke dalam kelas bahasa Inggris, silakan, bisa ya. Ya, ini dimasukkan saja, kemudian di-invite. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Ketika sudah di-invite begini, lalu bagaimana siswa bisa masuk ke dalam akunnya Bapak Ibu? Ya, misalkan ini saya tunjukkan bagaimana siswa masuk ke dalam akunnya. Setelah setelah diundang, ya, saya akan tunjukkan dulu. Tadi itu apa Dian ya? Nah, yang ini, ya, contohnya begini masuk misalkan. Nah, nanti di dalam kelas yang namanya Dian itu akan memiliki 3 kelas. Dia bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar bahasa Inggris atau tryout TKA. Bergantung nanti yang dia pilih. Andaikan siswa itu misalkan masuk ke kelas bahasa Arab, maka nanti di dalam kartunya itu siswa itu akan diarahkan ke tes penempatan. Siswa itu melakukan tes penempatan karena bisa jadi kita di sini punya 9 level, bisa jadi setiap siswa memiliki level yang berbeda. Maka tinggal diklik aja tes penempatan, nanti siswanya bisa dicoba. Ah itu ya. Jadi monggo nanti untuk mempermudah ini di dalamnya banyak sekali ya bervariasi, tapi kemudian nanti boleh siswa mencoba. Ya ini tes penempatan. Akan langsung ketahuan hasilnya begitu Bapak Ibu. Termasuk juga misalkan pilih kelas, misalkan kelasnya kelas bahasa Inggris, nanti akan banyak materi-materi khusus bahasa Inggris di sini Bapak Ibu. Jadi satu siswa itu cukup sekali membuat akun, tapi dia memiliki fasilitas selain tryout TKA, belajar bahasa Inggris, juga belajar bahasa Arab selama itu diundang oleh Bapak Ibu gurunya. Oke. Sementara barangkali dari saya Bapak, barangkali nanti bisa dielaborasi dengan berbagai macam pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pak Khalid barangkali. Siap, terima kasih Coach Dian.
terkait penjelasan terkait penggunaan platform Alif ini tentu sangat menarik dan tentu ini sangat bisa mendukung untuk kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran digital. Baik, Bapak Ibu, orang tua, Bapak Ibu guru, dan para anak-anak kami yang ada di layar Zoom yang masih mengikuti kegiatan ini sampai saat ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan kepada para narasumber, bisa untuk melambaikan tangan jika ingin bertanya secara langsung. Dan tadi juga terpantau bahwa di layar chat juga ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan dan tentu sudah juga diberikan komentar oleh para operator terkait dengan kegiatan TK. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung terkait dengan kegiatan TK atau juga terkait dengan platform digital Alif ini, silakan bisa dilambaikan tangannya agar kami bisa mempersilakan, memberikan ruang untuk bertanya. Ya, ada Hairul Azam. Silakan dibuka Hairul Azam. Ya, silakan Hairul Azam, silakan untuk bertanya, silakan langsung. Bapak, Ya, silakan Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, saya warahmatullahi orang wabarakatuh. tua murid dari Hairul Ajam kelas 12H, Pak ya. Ya, Nah, silakan jadi Pak. saya ingin tanyakan, ini sudah saya tanyakan juga di obrolan tadi. Eh, yang pertama, anak saya itu pernah punya akun Alep ketika di MTSN 2, Pak. Nah, pertanyaannya apakah ketika menggunakan Alep untuk TK ini itu masih menggunakan akun yang sama atau membuat akun yang baru lagi gitu. Ya, kemudian yang kedua, seperti yang saya tanyakan di grup tadi, ya dia ada diberikan link, Pak. Berikan link, kemudian dikliklah link itu, ternyata Anda sudah punya akun katanya, Pak. Jadi tidak bisa masuk sign out Google juga nggak bisa juga, Pak. Apakah karena gurunya itu belum membuat akun atau bagaimana? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah dari Hairul Azam kelas 12. Mungkin langsung aja Coach diberikan tanggapan terkait pertanyaan tersebut. Siap, terima kasih. Alhamdulillah sudah punya akun di sebelumnya ya. Nah itu bisa dua opsi. Yang pertama akun yang lama bisa digunakan. Nanti tinggal gurunya report ke saya nama siswanya siapa. Nanti saya kondisikan ya. Itu yang pertama. Tapi kalau misalkan bosen dengan akun yang lama mau bikin akun yang baru, seharusnya bisa ya. Tapi nanti dikondisikan bahwa sebelum mengklik link itu siswa itu sudah log out dari Alef yang lama ya. Tapi nanti untuk terkait hal itu sesungguhnya bisa menggunakan akun Alef yang lama, nanti saya bantu pindahkan ke Man Kota Palangkaraya. Yang penting koordinasi dengan saya, itu sih pada prinsipnya bisa ya. Bisa menggunakan akun yang lama atau bisa ingin membuat akun yang baru. Hal-hal terkendala itu biasanya harus ada koordinasi antara guru yang bersangkutan dengan saya gitu. Insya Allah nanti saya bantu. Ya, mungkin ayah dari Hairul Azam mungkin bisa komunikasi langsung dengan coach, bisa gitu ya. Iya. Atau dari nomor yang ada. Sebaiknya Bapak Ibu gurunya, guru pengampu. Ya. Guru pengampunya. Okay. Agar nanti kan saya mendetek dari madrasahnya, kemudian email gurunya apa nanti yang akan saya telusuri, sehingga nanti saya bantu memasukkan siswanya ke kelas Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Ya, siap. Mungkin bisa. Siap. Nanti jadi alurnya Bapak dari Hairul Azam mungkin bisa hubungi guru mapel yang ngajar, nanti guru mapel yang akan koordinasi dengan coach Alif, gitu ya Pak. Jadi yang membuat akun itu adalah guru, Pak ya, bukan siswa. Jadi siswa nanti diundang ke akun itu untuk masuk bergabung ke kelasnya gitu ya, Pak ya. Ya, bisa dua-duanya, tapi saya menyarankan kita menggunakan akun yang lama gitu ya. Menggunakan akun yang lama, nanti saya akan memindahkan ke kelas yang bersangkutan, nanti siswa tinggal login. Ya, saya harus tahu data siswanya, emailnya apa dulu, kelas NSM madrasah yang lamanya apa, nanti saya pindahkan ke madrasah yang baru. Kalau ingin simple,
yaitu nanti tinggal siswa bisa bikin mandiri Pak ya. Bisa juga dibuatkan. Nanti bergantung persetujuan siswa dengan gurunya. Saya hanya membantu nanti. Tapi prinsipnya bisa. Insya Allah saya bantu. Nanti tinggal kontak saja eh, guru yang bersangkutan dengan saya. Ya, terima kasih, Pak. Nah, ini banyak yang kasus seperti ini, tapi alhamdulillah bisa kok. Ya, siap. Insya Allah Ya, memudahkan. terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama Pak dari ayah dari Hairul Azam. Masih ada yang ingin bertanya di layar Zoom, kita beri kesempatan. Silakan dilambaikan tangan untuk bertanya secara langsung baik terkait dengan TKA maupun penggunaan platform digital Alif ini. Ada waktu masih beberapa menit terkait dengan kegiatan kita pada hari ini sebelum kita akhiri sesi ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan dilambaikan tangannya dan juga ada tadi beberapa pertanyaan Coach di chatbook tapi sudah juga dijawab Siap. oleh operator. Mungkin hal-hal lain nanti mungkin bisa juga komunikasi langsung antara guru. Dan saya juga salah satu orang yang pernah berkomunikasi kemarin terkait pembuatan kelas, Coach, karena kebetulan saya guru bahasa Arab. Oh, siap. Mohon maaf jika saya slow Iya, respon, Pak ya. iya. Karena emang Ada cukup banyak. pembuatan kelas bahasa Arab juga kemarin Oh, siap, terkait siap, dan siap. eh, insya Allah kita juga akan menggunakan platform digital Alif dalam kegiatan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, kayaknya mungkin sudah tercover, Coach, dan mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan disampaikan oleh pertanyaan via komunikasi via WA, dan saya sangat yakin Coach ini responnya sangat cepat gitu ya. Sudah dewa langsung ada balasan itu yang membuat kita bisa memahami secara cepat terkait penggunaan platform digital Alif ini. Bapak dan Ibu, mungkin pertanyaannya nanti bisa juga disampaikan yang saya sampaikan tadi lewat komunikasi WA dan tentunya Coach Dian Raplan ini yang tentu koordinator wilayah Kalimantan Tengah ini akan selalu membantu dan mendampingi kita terutama dalam memajukan pendidikan di Kalimantan Tengah. Dan juga ini tentunya disupport oleh Katim melalui bidang pendidikan Siap. madrasah dan melalui Katim kurikulum dan kesiswaan Pak Dr. Haji Ahmad Maki tentunya. Baik, Coach, Selalu, terima kasih selalu. kami dari Siap, pihak madrasah untuk sesi ini mungkin akan kita akhiri saja. Nanti siap, akan komunikasi lebih lanjut melalui komunikasi intern melalui WA. Bapak dan Ibu, siap. eh, Bapak dan Ibu, para peserta baik para orang tua, para guru, para murid, tentu kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Pak Kursis, Katim Kursis juga terima kasih masih standby sampai sore hari ini memantau Terus. kegiatan kita. Terima kasih atas dukungannya Pak Katim. Insya Allah kita akan terus melakukan pembelajaran dan tentu disupport juga dengan tim kawan-kawan dari Alif ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk sesi ini kita foto bersama. Mas Ananda Dama mungkin masih standby untuk kita foto bersama. Mungkin bisa diaktifkan Mohon maaf Pak, layar. Nggih. mohon maaf Pak Mbak Damaknya lagi ini error ininya dari pusat Oh, nggih. katanya. Nggih. Jadi Nggih, mungkin mungkin bisa. Bapak Ya, siap. Bapak Humas saja yang Nggih, siap Bapak Ibu, mungkin bisa ke layar sebentar Bapak Ibu kita ambil foto dokumentasi kegiatan pada sore hari ini. Juga nanti mungkin akan ada rekamannya terkait kegiatan ini. Baik, silakan buka layar, kita ambil foto. Saya hitung, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasi para anak-anak yang terbaik yang hari ini mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita ke depan. Saya tutup. Mari kita tutup juga dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan selama memandu acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semua. Silakan untuk bisa kembali ke rutinitas masing-masing. Ya, terima Salam. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Dian, terima kasih Iya. Pak Haji Maki, Makasih. Pak Murjani, terima kasih. Pak Halid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa kami kirimi rekamannya ya Pak.
YouTube-nya. Siap, Insya siap, Allah. siap, Ih. siap. Oh, Makasih nanti Ibu. minta ini Pak Dama tadi error minta rekamannya. Nggih. Siap, siap, siap. Nggih, terima kasih. Ya.